Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Angelina dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menyampaikan ceramah untuk memenuhi tugas akhir saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Selawat beriringkan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Adab dan Akhlak. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang sangat mendasar bagi kehidupan seorang muslim, yaitu adab dan akhlak. Secara bahasa, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adab, yang berarti sopan santun, kesopanan, atau tata krama. Namun, secara istilah, adab adalah tata cara atau etika dalam berperilaku sesuai syariat Islam, baik kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia, terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Dengan kata lain, adab mencakup seluruh aspek kehidupan, bagaimana kita berbicara, berpakaian, makan, bahkan ada pengajaran kita bagaimana bersikap dalam majelis dan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Adab bukan hanya masalah sopan santun biasa, ia adalah bagian dari ibadah. Bahkan para ulama salaf mengatakan, kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu. Ini menunjukkan bahwa adab lebih utama daripada sekedar kecerdasan atau ilmu. Karena orang yang beradab akan memperlakukan ilmunya dengan bijak. Sedangkan orang yang berilmu tapi tak punya adab bisa merusak dan mencemari ilmunya sendiri. Adab adalah cerminan dari ilmu. Adab dalam Islam bukan hanya sekedar sopan santun lahiriah. Ia merupakan cerminan dari keimanan yang hidup di dalam hati. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, tidak cukup seseorang mengaku beriman bila akhlaknya buruk. Tidak cukup sholatnya rajin, puasanya rutin, kalau lisannya tajam, ucapannya menyakitkan, atau perilakunya meremehkan orang lain. Adab menunjukkan bagaimana kita memuliakan Allah, Rasulnya, sesama manusia. Nah, selanjutnya ada akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat, kebiasaan, atau perangai. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah perilaku atau sikap yang melekat dalam diri seseorang yang muncul secara spontan dan tanpa paksaan. Akhlak bukan hanya sekedar tata krama, tapi cerminan dari iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa inti dari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah membentuk akhlak manusia agar menjadi pribadi yang mulia. Pentingnya akhlak dalam Islam. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, keimanan selalu diiringi dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Takwa itu sendiri tidak bisa lepas dari akhlak, karena orang yang bertakwa pasti menjaga lisannya, perbuatannya, dan hatinya agar tetap dalam kebaikan. Akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan. Mengapa akhlak itu penting? Yang pertama, akhlak adalah ukuran dari kemuliaan seseorang. Ilmu, pangkat, dan kekayaan tidak berarti jika seseorang tidak memiliki akhlak.
Orang yang sopan, jujur, dan sabar akan lebih dihormati dibandingkan orang yang pintar tapi kasar dan sombong. Yang kedua, akhlak menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Dengan akhlak yang baik, kita belajar saling menghargai, tidak menyakiti orang lain, dan menciptakan suasana yang damai dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan dalam bangsa. Yang ketiga, akhlak membawa kita menuju surga. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Contoh akhlak yang mulia. Beberapa contoh akhlak yang seharusnya kita jaga dan amalkan setiap hari. Yang pertama, jujur dalam berbicara. Yang kedua, amanah dalam bertanggung jawab. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Yang keempat, tawadu atau rendah hati kepada sesama. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, menepati janji. Akhlak bukan hanya dinilai dari ucapan, tapi dari bagaimana kita bersikap secara konsisten, bahkan ketika kita dilihat orang. Akhlak dan adab bukan hanya tentang bagaimana kita dipandang orang lain, tapi bagaimana kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rawat hati kita dengan akhlak yang mulia dan perindah sikap kita dengan adab yang islami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كمل